Sifat Citanya Candradas Guru Maharaj, yang hari ini kita merayakan hari biasa puja beliau ataupun hari ulang tahun setelah kemunculan beliau yang ke-73. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa setiap ulang tahun ataupun hari kemunculan guru itu kita rayakan sebagai Vyasa Puja. Jadi kenapa disebut Vyasa Puja? Karena Sila Vyasadeva adalah guru yang utama. Beliaulah penyusun semua sastra-sastra Weda, dan beliau adalah pelanjut daripada guru parampara yang dimulai oleh Dewa Brahma. Dari Sri Krishna menurunkan pengetahuan ini kepada Dewa Brahma, Dene Brahma Ridaya Adi Kawaya Muyanti Yat Suraya, seperti doa di dalam skanda pertama bab pertama, sloka pertama dari Srimad Bhagavatam. Di sana jelaskan bahwa Sri Krishna pertama kali menyampaikan pengetahuan ini kepada Brahma langsung ke dalam hati Dewa Brahma. Ya. Jadi di sini Dewa Brahma disebut sebagai Adi Kawi. Ya. Kemudian beliau menurunkan pengetahuan ini kepada Narada, dan kemudian oleh Narada Muni menyampaikan pengetahuan ini kepada Sila Vyasadeva. Nah, kenapa khususnya ulang tahun guru ataupun ini disebut Vyasadeva, dan singgasana di mana tempat guru duduk itu disebut Vyasa Sana, Vyasa Asana, artinya tempat duduknya Sila Vyasadeva. Kenapa tidak disebut sebagai Brahma Puja ataupun Narada Puja dan sebagainya? Karena Sila Vyasadeva mempunyai kedudukan yang sangat khusus. Jadi pada 3 zaman sebelumnya, yaitu zaman Dwapara, Treta dan Satya Yuga, pengetahuan ini diterima sedemikian rupa dari guru ke murid hanya dengan mendengarkan, dan ketika itu ingatan dan kecerdasan penyembah ataupun orang itu sangat-sangat luar biasa. Karena itulah walaupun kita sudah berulang-ulang kali mendengarkan pengetahuan dari guru kerohanian, masih kita lupa begitu. Karena itulah diperlukan tulisan. Karena itu Sila Vyasadeva turun sebagai inkarnasi dari Tuhan Narayana sendiri untuk menyusun semua sastra Weda dalam bentuk tulisan. Kemudian beliau menyusun kemudian membagi Weda pengetahuan itu menjadi 4 bagian, Rig, Sama, Yayur, dan Atharva Weda. Kemudian beliau menjelaskan juga pengetahuan Weda ini dalam Upanishad. Kemudian setelah menjelaskan pengetahuan ini dalam Upanishad, kemudian beliau juga menyusun Purana ataupun Itihasa, seperti Mahabharata, karena pengetahuan Weda tidak begitu mudah untuk dimengerti. Orang harus mempelajari melalui itihasa, melalui sejarah. Dan sejarah dimasukkan sejarah dalam Weda ini adalah Ramayana dan Mahabharata. Tanpa orang terlebih dahulu membaca Ramayana dan Mahabharata, orang tidak akan mengerti isi daripada Upanishad dan Weda. Karena itu setelah menyusun Mahabharata, Sila Vyasadeva juga masih belum puas. Kemudian beliau menyusun untuk golongan Brahmana dan orang-orang yang cerdas, beliau menyusun Vedanta Sutra. Vedanta Sutra dijelaskan sebagai kesimpulan akhir daripada Weda. Kemudian setelah menyusun Vedanta Sutra, tetap beliau belum merasa puas dan masih merasa cemas. Karena itu kemudian ketika guru kerohanian beliau datang, Narada Muni datang kepada Sila Vyasadeva, dan beliau menyampaikan, kenapa hamba sudah menyusun begitu banyak sastra Weda dan sebagainya, tapi kenapa hamba belum merasa puas, masih merasa kecemasan di dalam hati. Dan itu kemudian Sri Narada Muni menjelaskan, karena anda belum menjelaskan lila rohani Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. Walaupun anda sudah banyak menyusun begitu banyak Weda, tapi anda masih menutupi
kebenaran mutlak yang utama, yaitu Sri Krishna. Karena itu kemudian beliau memerintahkan supaya Sila Vyasadeva menyusun Srimad Bhagavatam. Kemudian atas karunia dari Sila Vyasadeva, ya Sila Narada Muni, Sila Vyasadeva kemudian menyusun Srimad Bhagavatam sebagai penjelasan ataupun ulasan yang bona fide dan sebagai persembahan terakhir dari semua kesusastraan Weda dalam bentuk Srimad Bhagavatam. Dan inilah yang menjadi, sebagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu juga menjelaskan bahwa Srimad Bhagavatam adalah Pramanam Amalam. Jadi adalah kesimpulan dari semua sastra dan kebenaran yang utama ini. Dan karena itu kedudukan Sila Vyasadeva, ya, dia sebenarnya adalah Sri Krishna ataupun Narayana sendiri yang berwujud sebagai Sila Vyasadeva untuk memberikan karunia kepada semua umat manusia, bahkan kepada semua makhluk hidup melalui umat manusia. Karena tanpa kita mengikuti aturan-aturan dan sastra-sastra Weda, maka kehidupan kita di dunia material ini akan menderita untuk selamanya. Dan kita selalu dicengkeram oleh 3 jenis penderitaan dan dikenalikan oleh 3 sifat alam, Sattva guna, Raja guna, dan Tamasa guna. Ini yang disebut dengan sifat alam yang mengendalikan kita. Dan karena itu di dalam Srimad Bhagavatam dijelaskan skandal 11 bab 3 sloka 21. Di sana dijelaskan dari sebuah sloka, jika seseorang ingin betul-betul terlepas dari, ingin mencapai kesukacitaan dalam arti yang sebenarnya, kebahagiaan dalam arti yang sebenarnya, maka dia harus mendekati seorang guru kerohanian yang dapat dipercaya. Jadi di sini jelaskan, Tasmat Gurun Prapadyeta Jindasu Striya Utama Sabde Pari Canisnatam Brahmani Upasa Masraya, yang artinya, karena itu siapapun yang sangat serius menginginkan kesenangan ataupun kebahagiaan yang sesungguhnya harus mencari seorang guru kerohanian yang bona fide dan berlindung pada beliau melalui inisiasi ataupun diksa. Kualifikasi dari seorang guru kerohanian yang bona fide di sini jelaskan bahwa beliau ataupun guru kerohanian sudah menginisiasi kesimpulan-kesimpulan kitab suci melalui pertimbangan-pertimbangan. Yang kedua, mampu menyampaikan kesimpulan-kesimpulan Weda itu kepada orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, guru kerohanian ataupun kepribadian mulia seperti itu telah berlindung sepenuhnya pada personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Dan kemudian yang keempat, telah meninggalkan pertimbangan-pertimbangan material. Jadi ini kualifikasi, ya, seorang guru kerohanian yang dapat dipercaya, dijelaskan di sini. Ya, tapi kualifikasi seorang murid apa dijelaskan? Bahwa dia harus datang dan mendekati seorang guru kerohanian dengan semangat yang besar. Ya, seperti dijelaskan di dalam sloka yang lain, Tan Wirgyanatam Sagurum Ewa Bigace Samit Panihi Srotriyam Brahmanistam. Jadi hampir sama, dua sloka ini hampir sama walaupun dari sumber yang berbeda. Ya. Bahwa kita menyadari akan penderitaan material kita di dunia material ini, dan satu-satunya cara bagaimana kita keluar dari penderitaan material ini adalah kita harus berlindung pada kaki padma seorang guru kerohanian yang bona fide. Dan bagaimana kualifikasi dari seorang sisya dijelaskan dengan semangat yang besar. Ya, di sini dijelaskan dia membawa obor yang menyala dan membawa bahan ataupun kayu bakar untuk yadnya. Karena guru kerohanian, dia adalah seorang Brahmana. Dia setiap hari mempersembahkan yadnya, mempersembahkan korban suci. Karena itu seorang sisi harus datang kepada guru dengan membawa perlengkapan untuk yadnya itu.
Tapi pada zaman kali juga guru kerohanian tidak mengajarkan kita setiap hari harus melaksanakan korban suci berupa Agnihotra dan sebagainya. Ya. Tapi di sini dijelaskan seorang murid harus membawa obor. Obor itu apa? Yang pertama, obor itu dijelaskan adalah semangat yang besar. Ya. Jadi semangat yang besar itu diibaratkan seperti api yang menyala di dalam hati kita. Untuk apa? Untuk mengerti, untuk datang dan berlindung pada kaki para guru kerohanian. Dan guru kerohanian pada zaman kali sekarang ini, sebagaimana kita mengikuti garis parampara daripada Brahma Gaudiya, Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Kenapa ditambahkan Gaudiya? Karena Sri Chaitanya Mahaprabhu muncul di Gauda Desa dan beliau masuk ke dalam garis parampara dalam Brahma Sampradaya ini. Ya, dan beliau mengajarkan adalah Sankirtan Yatnya. Dan karena itulah guru kerohanian sebagai pelanjut daripada misi Sri Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada dan sebagainya, maka beliau mengajarkan kita selalu melaksanakan Sankirtan Yatnya ini. Dan inilah yatnya yang paling utama diajarkan pada zaman Kaliuga ini, dan inilah yang menjadi yatnya kita yang paling utama, yang paling besar. Dan setiap yatnya, setiap korban suci ataupun perayaan apapun seharus selalu di Sankirtan yatnya inilah yang diutamakan. Kemudian bagaimana kualifikasi dari seorang guru kerohanian di sini dijelaskan? Ya. Yang pertama, beliau adalah berada dalam garis parampara. Kualifikasi yang kedua, beliau adalah Srotriyam. Ya, artinya beliau sudah mendengarkan dari gurunya segala kesimpulan sastra, kesimpulan ajaran-ajaran Weda, Semagwatan dan sebagainya. Ya. Dan kemudian kualifikasi yang terutama yang disebut Mokkya Guna, Mokkya sifat yang kualifikasi yang utama itu adalah beliau Brahmanista. Beliau sudah berserah diri sepenuhnya di dalam memuja kaki Padma Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang disebut dengan Mukhya Angga ataupun kualifikasi yang utama. Dan kemudian di dalam Sri Rupa Goswami juga menjelaskan bagaimana kualifikasi minimal dari seorang sisya untuk bisa dapat menginsiapi Srimad Bhagavatam dan menikmati manisnya dari Srimad Bhagavatam. Srila Rupa Goswami menjelaskan, Guru pada Seraya Tasmat Krishna Diksati Siksanam Wisram Bena Guru Sewa Sadhu Manuwar Tamanam. Jadi di dalam sloka ini ada 4 hal yang mendasar yang dijelaskan. Itu seorang sisya paling tidak minimal dia harus melakukan 4 hal ini sebagai kewajiban utamanya. Yang pertama adalah menerima perlindungan dari perlindungan kaki Padma dari seorang guru kerohanian yang benar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menerima inisiasi ataupun diksa dari guru spiritual dan belajar melaksanakan pelayanan cinta bakti. Jadi kita datang kepada guru untuk mendapatkan perlindungan dari beliau. Dan perlindungan yang real itu adalah kita menerima inisiasi. Setelah menerima inisiasi, menerima diksa dari guru kerohanian, murid harus belajar bagaimana caranya memuja personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Guru kerohanian juga beliau harus dipuja sama dengan memuja Tuhan Yang Maha Esa sendiri. Tapi guru kerohanian akan mengajarkan murid untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, kualifikasi yang ketiga dijelaskan
taat melaksanakan perintah dan ajaran-ajaran guru kerohanian yang dengan penuh keyakinan dan pengabdian. Jadi ini adalah hal yang perlu digarisbawahi bagi kita semua, karena kita adalah murid. Ya, di dalam garis parampara Vaishnava Sampradaya ini, ya, sila Gurudev, para acarya mengajarkan bahwa kedudukan kita yang kekal adalah sebagai murid. Ini yang disebut dengan istilah sisyatwa. Sebagai seorang murid, kewajibannya adalah dia harus mentaati, ya, taat melaksanakan perintah dan ajaran guru kerohanian dengan penuh keyakinan dan pengabdian. Ya. Jadi ini yang terpenting bagi seorang sisya. Kewajiban seorang sisya kepada guru yaitu taat sepenuhnya untuk melaksanakan segala perintah dan ajaran guru kerohanian, dan bahkan menjadikan ajaran-ajaran dan apapun yang dikeluarkan, yang disampaikan oleh guru kerohanian, ya, sebagaimana dijelaskan di dalam Guru Wandana, ya, Guru Muka Padma Wakya Citete Korea Akya Arana Koryo Nani Asa. Artinya, ya, satukanlah hatimu dengan ajaran-ajaran yang keluar dari bibir Padma Guru kerohanian. Jadi seorang murid, ya, dia hendaknya menyatukan keinginannya dengan keinginan guru. Artinya bahwa seorang murid tidak lagi mempunyai keinginan bebas. Walaupun sebagai jiwa dia memiliki priwil, memiliki keinginan bebas menentukan keinginan. Tapi begitu seseorang menyerahkan diri pada kaki Padma Guru, dia sudah kehilangan segala kemerdekaannya. Dia sepenuhnya menjadi alat dari guru kerohanian. Kalau seseorang mampu menempatkan dirinya sedemikian rupa di bawah kaki Padma Guru kerohanian dan melaksanakan perintah dan ajaran kaki Padma Guru kerohanian sebagaimana adanya, ya, menjadikan perintah dan ajaran guru kerohanian sebagai jiwa dan napasnya ataupun hidupnya, maka dia adalah seorang sat sisya. Yang keempat, mengikuti langkah-langkah kaki Padma para acarya agung terdahulu di bawah pengarahan dan tuntunan guru kerohanian. Jadi di sini juga kita belajar, karena itu setelah Prabhupada memberikan 3 garis ataupun seperti garis lurus ataupun rel di dalam proses bakti dalam kesadaran Krishna ini adalah guru sadhu sastra. Itu acuan kita. Guru kerohanian kita, baik diksa guru maupun siksa guru kita. Kemudian sastra adalah kitab-kitab suci, dan kemudian sadhu acarya. Dan ketika kita akan mengikuti langkah para acarya pun, kita harus dituntun oleh guru kerohanian. Kita tidak bisa menurut hemat kita ataupun keinginan kita melakukannya, tetapi harus di bawah tuntunan dari guru kerohanian. Jadi inilah hal-hal penting. Dan kalau kita merefleksikan apa yang sudah kita bahas dari 2 sloka ini, mari kita melihat apa yang dilakukan atau dalam kehidupan daripada Guru Maharaj, Sri Pacitan Chandra Das Guru Maharaj, yang hari ini kita rayakan biasa puja beliau. Dia lahir di keluarga Brahmana, ya. Walaupun untuk menjadi seorang guru kerohanian tidak ditentukan ataupun di mana beliau dilahirkan, itu bukan menjadi syarat utama. Sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan, kiba viprakibanya si sudra kenenae, ya, ye tatwaveta, ye Krishna tatwaveta se guru hoy. Tanpa memandang apakah seorang lahir di keluarga Brahmana, Vaishnava, Vaisya, Sudra ataupun bahkan Candala, kalau seseorang mengerti ataupun menguasai ilmu pengetahuan ilmiah tentang kesadaran Krishna ini, mengerti Sri Krishna secara tatwa dan mengerti, ya, Sri Krishna, ya, mengerti filsafat kesadaran Krishna ini, maka beliau adalah seorang guru kerohanian yang benar baik.
Tapi sebaliknya, walaupun orang lahir di keluarga ningrat, keluarga satria, brahmana dan sebagainya, tapi kalau dia tidak mengerti filsafat kesadaran Krishna dan dia tidak mengerti pengetahuan ilmiah kesadaran Krishna ini, dia tidak mengerti Krishna, maka dia tidak pantas menjadi guru kerohanian, karena dia bahkan tidak mampu menyelamatkan dirinya, apalagi untuk menyelamatkan orang lain. Tapi sebagaimana kita ketahui dalam riwayat singkat dari kehidupan Guru Maharaj Sipacitun Chandra, beliau lahir di keluarga Brahmana yang terhormat. Orang tua beliau adalah dari garis Vaishnava, karena beliau memuja salagram daripada Narayana. Dan orang tua beliau, ayah beliau adalah ahli Sanskerta yang terhormat, dan juga beliau pengarang drama dalam bahasa Sanskerta yang sangat bermasyhur. Bahkan beliau mendapatkan penghargaan dari Presiden India. Dan karena itu beliau dididik dari awal kehidupan beliau ya dalam disiplin sebagai seorang Brahmana. Karena itu beliau juga mengajarkan kepada kita bagaimana kualitas-kualitas sifat-sifat kebrahmanaan ini, ya, terutama kita di dalam kesadaran Krishna ini. Seperti Srila Prabhupada mengatakan, beliau salah satu tujuan beliau adalah mendirikan ataupun membentuk kelas Brahmana di masyarakat manusia. Karena ini yang sangat penting. Ya, bagaimana ciri utama ataupun sifat kualitas utama dari seorang Brahmana adalah soca, kesucian dan kebersihan. Karena itu dari awal ketika beliau Sipacitun datang ke Bali, pertama kali beliau datang bersama Gurudev tahun 1990 pertama kali beliau datang. Dan ketika itu kita tidak tahu masa bagaimana melayani guru dan sebagainya. Jadi beliau melatih kita bagaimana melayani Gurudev, bagaimana kita menjaga kebersihan dan sebagainya. Dan terutama ketika kita melayani persat, ya, sendok yang kita pakai melayani itu tidak boleh menyentuh piring yang sudah dipakai makan. Kalau sampai menyentuh piring, itu artinya harus dicuci lagi, karena dijelaskan sendok itu udah kotor, udah muci. Jadi kalau dipakai menyendok lagi dari persad yang di tempat yang lain, berarti semuanya menjadi muci. Begitu pula kalau kita sudah persad, tangan kita tidak boleh menyentuh benda-benda ataupun tempat-tempat persad yang lain. Jadi ini yang sangat ketat beliau ajarkan kepada kita. Artinya apa? Beliau mendidik kita untuk betul-betul bisa mendekatkan kesucian dan kualitas sebagai seorang Brahmana. Ya. Begitu pula sifat Maharaj juga mengajarkan kita seperti itu. Bagaimana kita melayani, bagaimana kita menyuguhkan prasadam dan sebagainya. Dan ketika kita persad, ya, bersama umpamanya berduduk bersama ibu, kita tidak boleh mengambil persad ataupun apa yang kita di dalam piring atau plate kita itu kita taruh di, mungkin karena kita tidak senang kita mau berikan pada penyembah yang lain umpamanya. Itu tidak boleh. Ataupun apa yang kita senangi dari ada di piring ataupun di persad penyembah yang lainnya, itu kemudian kita ambil dan kita taruh di piring kita, itu juga tidak boleh karena tangan kita udah kotor. Memang persad itu tidak berbeda dengan Krishna, tapi tangan kita setelah menyentuh mulut kita itu dianggap menjadi kotor. Dan kemudian kalau kita menyentuh persad orang lain, kita mengotori persad orang lain. Jadi ini prinsip-prinsip yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Inilah yang diajarkan oleh Guru Maharaj, ini yang diajarkan oleh sifat Maharaj. Ya. Ini salah satu kualitas. Ya. Dan kemudian di dalam sloka tadi dijelaskan, seseorang yang telah melakukan 4 hal kewajiban dasar sebagaimana diisyaratkan di atas, ya, maka dia telah berkualifikasi untuk dapat merasakan manisnya Srimad Bhagavatam. Ya. Mari kita lihat bagaimana Srila Gurudev
Srila Prabhupada dan juga sekarang Guru Maharaj. Ya. Dia sangat menikmati indahnya, manisnya dari Srimad Bhagavatam. Karena Srimad Bhagavatam dijelaskan adalah bahkan menjadi Srimad Bhagavatam yang sudah sangat indah dan manis, yang dijelaskan sebagai buah matang dari semua kesastra Weda, hanya tinggal diminum saja. Bahkan diibaratkan itu sepenuhnya seperti jus yang hanya kita perlu meminumnya saja. Tapi mari kita tanya diri kita, apakah kita sudah sama-sama semuanya dapat menikmati, rilis artinya menikmati manisnya Srimad Bhagavatam itu. Jika belum, artinya kita belum melaksanakan 4 kualifikasi, 4 kewajiban dasar ini. Kalau kita sudah melaksanakannya dengan baik, maka seorang dapat menikmati indahnya Srimad Bhagavatam. Seperti Srila Prabhupada, karena dia sudah memenuhi semua kualifikasi sebagai seorang satsisya di hadapan guru kerohanian beliau, maka beliau dapat menikmati Srimad Bhagavatam itu. Bahkan beliau menjelaskan setiap sloka Srimad Bhagavatam dengan sangat indah, mengambil intisari dari semua penjelasan dari Sridhar Swami dan Sri Abhusana Cakrawati Thakur, dari Sri Baladewa Widya Bhusana, penjelasan daripada Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, dan beliau menggabungkan semuanya itu dalam penjelasan beliau. Kemudian begitu pula Srila Gurudev, ya, mewarisi hal itu dari Srila Prabhupada. Beliau menjadi satsisya dan beliau menyampaikan Srimad Bhagavatam setiap hari tanpa pernah berhenti. Satu sloka hanya disampaikan sampai 2-3 jam setiap hari. Ya. Dan hal itu juga yang sama diwarisi sekarang oleh Sripad Chaitanya Chandra Guru Maharaj. Memang murid-murid dari Srila Gurudev mempunyai cara-cara yang berbeda dalam menyampaikan Srimad Bhagavatam. Tapi yang persis sama dengan model pada Srila Gurudev hanya satu, yaitu Guru Maharaj, Sripad Chaitanya Chandra Guru Maharaj. Karena beliau sudah menikmati manisnya rasa dari Srimad Bhagavatam itu. Dan beliau juga sering bercerita pengalaman beliau, bagaimana hubungan beliau dengan Srila Gurudev. Pernah sekali waktu beliau mengiring menjadi asisten beliau ke Amerika. Dan sampai di sana karena cuaca yang ekstrim begitu, kemudian beliau jatuh sakit, flu, demam yang keras. Kemudian beliau berpikir, menyampaikan kepada Gurudev, Gurudev, saya berada dalam keadaan demam begini, bagaimana saya dapat melayani Anda? Sedangkan saya ke sini bukan untuk menikmati, saya datang mengiring Anda adalah untuk dapat melayani Anda di sini. Tapi kalau saya menderita seperti ini, bagaimana saya dapat melayani Anda? Tenang saja, saya akan menyembuhkan kamu begitu. Jadi kemudian Guru Maharaj berdoa kepada Gurudev, mohon ya sembuhkanlah saya dari penderitaan ini supaya saya dapat melayani Anda begitu. Dan kemudian keesokannya beliau sembuh total, ya. Tapi Gurudev yang kemudian menderita demam dan sakit begitu. Artinya apa? Guru mengambil penderitaan muridnya supaya murid dapat melaksanakan pelayanannya kepada guru. Jadi seperti itu hubungan itu. Ya. Jadi kemudian saya menyampaikan sedikit pengalaman. Kenapa saya setelah Srila Gurudev mengakhiri lila beliau, dan kemudian setelah beliau berlanjut, Sripad Chaitanya datang terus menerus tahun demi tahun, ya, untuk untuk membimbing, memberikan pergaulan kepada kita di sini. Jadi setelah Srila Gurudev berpulang, mungkin 2-3 hari setelah itu, saya bermimpi bahwa Srila Gurudev datang menyampaikan, ya, misi saya untuk mengajarkan pengetahuan ini belum selesai. Saya terus akan datang untuk memberikan pengetahuan ini. Jadi itu yang beliau sampaikan di dalam mimpi. Dan saya berpikir, keesokan harinya bagaimana mungkin, karena Gurudev sudah berpulang, bagaimana beliau akan datang
menyampaikan pengetahuan ini lebih lanjut. Tapi saya mempunyai keyakinan bahwa pasti mungkin maksudnya ada seseorang nanti akan menyampaikan pengetahuan ini. Dan kemudian ketika pertama kali Guru Maharaj datang ke Bali setelah Gurudev berpulang, dan kemudian beliau menyampaikan kelas, memberikan pelajaran, ya, dari catatan-catatan yang beliau buat ketika beliau mendengarkan kelas dari Srila Gurudev. Jadi ketika beliau menyampaikan kelas itu, ya, persis seperti apa yang telah disampaikan oleh Srila Gurudev. Karena itu saya yakin sepenuhnya bahwa inilah yang dimaksudkan oleh Srila Gurudev, bahwa beliau akan terus melanjutkan untuk memberikan pengetahuan ini. Jadi inilah dasar keyakinan saya. Kenapa saya setelah Srila Gurudev berpulang, saya berlindung sepenuhnya pada beliau. Saya yakin sepenuhnya bahwa beliau adalah pelanjut daripada Srila Gurudev. Yang kedua alasannya adalah sebelum Srila Gurudev berpulang, ya, Srila Gurudev memiliki akun pribadi, ya. Jadi semua uang-uang donation dan sebagainya yang dipersembahkan kepada beliau, beliau mempunyai akun ataupun simpanan di bank tersendiri atas nama beliau. Ya, tapi sebelum beliau berpulang, beliau sudah menyerahkan semuanya kepada murid beliau, kepada Sifat Chaitanya Chandra Prabhu. Dan kemudian beliau juga memberikan tanggung jawab sepenuhnya untuk membangun tempel di Gadegiri. Ya. Jadi artinya apa? Bahwa Gurudev telah memberikan kepercayaan sepenuhnya. Jadi kalau murid itu tidak berkualifikasi, bagaimana guru akan memberikan kepercayaan sepenuhnya? Jadi karena itu guru tidak mungkin salah dalam memberikan tanggung jawab kepada murid yang dia percaya. Ini yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita melihat dari sastra, mari kita melihat daripada Pandawa. Sebagaimana kita lihat Yudhishthira, Bima, Arjuna, Nakula, Sahadewa, mereka semuanya memiliki kualifikasi pribadi yang berbeda-beda. Dan kadang-kadang kita melihat di Mahabharata, sering juga mereka berargumentasi dan bahkan kadang-kadang Bima ingin maju terus atau Arjuna ingin melakukan sesuatu, tapi begitu Yudhishthira Maharaj memutuskan, mereka tidak akan berani melanggarnya. Jadi saya sebagai saudara yang lebih muda daripada Guru Maharaj dan belum memiliki kualifikasi dan belum mengenal Gurudev sepenuhnya, karena itu saya mempercayakan, ya, mengikuti langkah dari para Pandawa. Begitu Yudhishthira Maharaj memutuskan sesuatu dan adik-adiknya tidak akan berani dan sepenuhnya taat kepada seorang kakak. Ya, begitulah hendaknya kita sebagai, ya, sisya yang sudah ditinggal oleh guru. Kemana kita akan berlindung? Yaitu kepada kakak kita yang sudah dewasa, yang sudah mengerti apa misi guru kita. Dan kemudian contoh yang ketiga adalah putra daripada Maharaja Sabadewa, ya, itu Maharaja Bharata dan yang lain-lain, ya. Risabha atau Priku? Risabha, kan? Begitu pula setelah Risabhadewa berpulang, maka semua beliau memberikan petunjuk, nanti setelah saya tidak ada, maka kalian berserah dirilah kepada, bantulah kakakmu Bharata Maharaj, karena beliau memberikan kekuasaan itu pada Maharaja Bharata untuk melanjutkan memimpin dunia ini. Dan semua adik-adiknya kemudian menjadikan Bharata Maharaj sebagai orang tua. Jadi ini alasan-alasan yang menjadikan bagaimana saya berserah diri, meyakini beliau dan melayani Guru Maharaj dengan sepenuh hati, dan juga beliau menunjukkan bagaimana kesetiaan beliau
sebagai seorang saudara, sebagai seorang teman dan sebagainya. Ya. Dan beliau adalah sangat-sangat mencintai dan sangat-sangat tergantung kepada Sila Gurudev. Dan juga beliau sangat sederhana, ya. Beliau tidak pernah menuntut fasilitas yang mewah dan sebagainya. Beliau penuh toleransi dan selalu berbahagia, ya. Karena beliau sudah tidak memiliki keinginan-keinginan material apapun. Hanya satu keinginan beliau, yaitu untuk mengabdi kepada Gopal dan Sila Gurudev. Dan hari ini adalah hari biasa puja, di mana murid hendaknya menyampaikan pujian, cinta kasih, ungkapan daripada rasa hutang budi kita sebagai murid kepada guru, dan apa yang telah beliau lakukan untuk kita semua. Ya, tanpa karunia guru, kita tidak akan bisa maju selangkah pun di dalam pelayanan bakti ini. Karena itu, ya, hari biasa puja adalah hari yang sangat penting. Bahkan Sri Krishna sendiri menjelaskan, jika orang menyatakan dirinya sebagai penyembahku, dia bukanlah penyembahku. Tapi orang yang mengatakan dirinya sebagai penyembah dari penyembahku, dia adalah penyembahku yang sebenarnya. Dan Sri Krishna juga lebih puas kalau kita memuja, ya, para sadhu guru Vaishnava daripada kita memuja beliau secara langsung. Mat Bhakta Puja Biatika, itu dasarnya. Jadi karena itu, inilah kewajiban kita sebagai murid untuk melaksanakan perintah, ajaran, dan memuja guru kita. Bahkan kita tidak cukup hanya melaksanakan biasa puja ini ya, setahun sekali. Bahkan kalau bisa setiap hari. Karena itu kita ya memuja guru kerohanian ya 3 kali sehari. Pandai Guru Sri Yasastri Sandyam, Pandai Guru Sri Charana Rabinam. Dari sloka sisa-saka yang terakhir itu, ya, Yasat Persada Bhagavad Persada, Yasat Persada Nagati Kutopi, Jayam Tuam Yasastri Sandyam, Pandai Guru Sri Charana Rabinam. Jadi di sini dijelaskan bahwa kalau guru kerohanian puas, maka seseorang akan mendapatkan karunia dari Krishna. Tapi kalau guru kerohanian tidak puas, maka jangan harap kita akan mendapatkan karunia dari manapun. Karena itu adalah kewajiban kita untuk memuja guru paling tidak 3 kali setiap hari. Karena itulah kita mengucapkan Gayatri paling tidak 3 kali setiap hari. Ini kewajiban murid kepada guru, ya. Jadi inilah yang perlu kita saling mengingatkan akan kewajiban kita kepada guru, ya. Karena kalau kita melaksanakan kesalahan kepada guru sama dengan kesalahan pada para Vaishnava. Karena guru juga adalah seorang Vaishnava. Saya ingin mengutip 2 cerita ini sebagai terakhir, ya, mengutip 2 cerita dari kesalahan pada Vaishnava. Pertama adalah cerita dari Sabari Muni. Beliau bertapa di tengah hutan, di dalam air sungai Yamuna sudah ribuan tahun, tapi karena dia melakukan kesalahan pada Garuda, ya, maka kemudian dia mengakhiri pertapanya, keluar dari air, kemudian meminta kepada Maharaja Mandata yang memiliki 50 putri ketika itu untuk mengawini. Minta salah satu saja putrinya. Tapi karena dia baru keluar dari air, sudah ribuan tahun dalam air, bayangkan bagaimana wajahnya, ya. Kemudian Maharaja Mandata mengatakan, saya tidak berani, karena saya harus mengadakan sayembara biar putri-putri saya lah yang memilih calon suaminya. Kemudian Sabari Muni mengerti bahwa kalau saya dalam keadaan seperti ini datang kepada ikut sayembara kepada putri, bagaimana mereka menerima saya? Kemudian beliau dengan kekuatan yoganya merubah dirinya menjadi pemuda yang sangat gagah dan tampan. Kemudian beliau datang ke Kaputren, ke tempat para putri itu, dan yang melihat, ya, Sabari Muni yang sudah menjadi pemuda yang tampan. Bukan hanya 1 orang putri, semua putri, ke-50 putri itu, ya, meminta untuk bisa menikah dengan Sabari Muni. Ya, dan akhirnya kita lihat
setiap putri mempunyai 10 putra, bayangkan menjadi keluarga yang besar. Bayangkan 50 kali 10 berapa? Ya, sudah menjadi 500 menjadi keluarga besar. Ya. Kemudian apakah dia dapat menikmati? Akhirnya dia menyadari, kenapa saya menyiapkan seperti ini? Karena dia ketika bertapa di dalam air itu tenang, tapi akhirnya beliau menginsapi karena kesalahannya pada Garuda. Yang kedua yang ingin saya ceritakan adalah lila daripada Sucitanya Mahaprabhu ataupun Haridas Thakur. Ketika beliau membuat pondok di sebuah hutan, kemudian Ramachandrakan yang sangat iri ingin menjatuhkan Haridas Thakur, mengirim seorang pelacur ke sana dan ingin menjatuhkan. Dan kemudian setelah 3 hari 3 malam, pelacur itu mendengarkan dari Srila Haridas Thakur Mahamantra Hare Krishna ini. Kemudian dialah yang berserah diri kepada Srila Haridas Thakur dan menyampaikan, saya sebenarnya dikirim oleh Ramachandrakan untuk menjatuhkan Anda, tetapi karena Anda saya setelah mendengarkan nama suci pergaulan dengan Anda, maka saya sekarang berserah diri kepada Anda. Begitu. Kemudian Srila Haridas Thakur mengatakan, jangan takut, saya tahu apa yang melatar belakangi kedatanganmu. Hanya untuk memberikan karunia kepadamu lah saya bertahan untuk tinggal di sini. Jika tidak, sebelum kau datang saya akan meninggalkan tempat ini. Kemudian beliau menerima Cintamani untuk menjadi murid beliau. Dan kemudian Srila Haridas Thakur meninggalkan tempat itu, ya. Dan kemudian akhirnya beliau datang ke Navadvip, ke tempat daripada Sri Adwaita Acharya. Nah, apa yang terjadi dengan dengan Ramachandrakan? Ya, artinya dia sudah memulai menanam benih daripada kemudian benih ini kemudian menjadi membesar dan akhirnya ya Ramachandrakan dia adalah seorang ketika itu menjadi pejabat pengumpul pajak, ya. Dan kemudian dia sudah menjadi kaya raya. Kemudian suatu hari Sri Nityananda Prabhu datang ke tempatnya bersama dengan banyak pengikut-pengikut beliau, ya. Dan karena Ramachandrakan mempunyai rumah yang sangat besar. Istilahnya ada ya halaman depan, halaman rumah dan sebagainya, dan di halaman tengah itu adalah tempat memuja Durga di sana. Kemudian di sana ketika Sri Nityananda Prabhu datang bersama banyak pengikut-pengikut beliau saat kita di sana, kemudian Ramachandrakan mengirim utusannya kepada Nityananda Prabhu dan mengatakan bahwa tempatnya terlalu sempit untuk bisa menjamu Nityananda Prabhu. Karena itu Ramachandrakan kemudian menunjukkan, ya, karena dia adalah seperti para penggembala sapi, maka kami akan menyediakan tempat di kandang sapi. Itulah yang tempat yang pantas untuk Nityananda Prabhu. Ya. Kemudian utusannya itu menyampaikan kata-kata yang sangat pedas itu kepada Nityananda Prabhu. Kemudian Sri Nityananda Prabhu mengatakan, ya, saya memang tidak pantas untuk tinggal di tempat ini, karena tempat ini adalah tempat penjagalan sapi dan ya orang ini tidak pantas. Saya tidak. Kemudian Nityananda Prabhu meninggal tempat dan kampung itu, pergi ke kampung lain. Dan Nityananda Prabhu, apa yang disampaikan oleh Nityananda Prabhu itu segera berbuah indah bagi Ramachandrakan. Apa yang terjadi kemudian? Yang pemerintah Muslim ketika itu mendeteksi ataupun mengetahui bahwa Ramachandrakan telah melakukan korupsi, karena sebagian besar dari pajaknya tidak disetor. Kemudian ya, pemerintah Muslim itu mengirim utusan, mengirim tentaranya untuk menangkap Ramachandrakan, memasukkannya ke dalam penjara, dan kemudian menyiksa semua anggota keluarganya juga dimasukkan penjara,
dan tempat di mana dia biasanya memuja Durga, kemudian para pengikut daripada pemerintah Muslim ini, para tentaranya dan sebagainya di sana kemudian menyembelih sapi dan memasak di tempat itu, dan seluruh kampung itu kemudian dibegal ataupun dirampok oleh para tentara dan sebagainya. Nah, itulah akibat daripada Waisnawa aparat, guru aparat. Ya, karena itu kita hendaknya sangat berhati-hati atas satu hal ini. Ya. Dan inilah hal yang penting yang kita, kalau kita ingin selamat di dalam menjalankan proses bakti ini, marilah kita menjalin hubungan satu sama lain ataupun membina sadhusanga dengan atas dasar ya saling toleransi, saling cinta kasih, saling mempercayai, dan atas dasar kerendahan hati. Dan inilah hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia dan penuh karunia ini. Semoga atas karunia sila Prabhupada, atas karunia sila Gurudev, sila Sifat Maharaj, khususnya atas karunia daripada Sri Sri Radha Gopalju, kita memohonkan supaya Guru Maharaj Sifat Chaitanya Chandra, beliau selalu dalam keadaan sehat, ya, umurnya panjang untuk dapat terus memberikan pergaulan kepada kita, memberikan sadhusanga, ya, sehingga kita dapat mendengarkan ya uraian-uraian kelas Srimad Bhagavatam yang indah dari beliau. Dan juga pada kesempatan ini ya, saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada beliau. Mungkin selama dalam pergaulan dan melakukan pelayanan kepada beliau, pasti saya banyak melakukan kesalahan. Untuk itu kami sekeluarga, kami sendiri juga atas nama para penyembah mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada beliau. Jadi semoga beliau dapat membagikan harta karun warisan dari yang diberikan oleh Sila Gurudev berupa ya Santi, Prema, dan Ananda untuk kita semua. Jai Sifat Chaitanya Chandra Guru Maharaj ki jai. Sifat Chaitanya Chandra Das Guru Maharaj Biasa Puja ki jai. Nitai Gaurav Premanandi. Terima kasih kepada istri, saudara, dan gadis Prabu atas kelas mengenai makna Biasa Puja dan hal-hal penting lainnya. Ini adalah hari yang sangat mujur bagi kita semua. Hari ini adalah hari munculnya seorang guru keramaian, dan khususnya bagi para penyembah yang berlindung kepada beliau. Ini adalah hari yang sangat-sangat penting. Jadi seperti yang saya baca di titipan di samping kiri, di depan, di atas. Jadi tanpa menyerahkan diri kepada seorang guru, maka orang tidak akan pernah bisa menyerahkan diri kepada Bhagawan Krishna. Jadi mulai bakti kita bisa mulai ketika kita menerima otoritas di atas kita. Jadi itulah yang disampaikan juga oleh Bhagawan Sri Krishna di dalam Srimad Bhagavatam, bahwa yang disebut pengetahuan adalah ketika seseorang menerima otoritas, ketika seseorang menerima guru keramaian, menerima pembimbing, barulah dia bisa dikatakan sebagai memiliki pengetahuan, dan dengan demikian dia bisa maju di dalam kehidupan spiritual. Dan sayangnya hamba ini adalah orang yang bandel, orang yang bengkok, ya, tidak bisa menerima otoritas dengan baik. Karena itu pada kesempatan hari ini saya berdoa, hamba berdoa, semoga dengan Biasa Puja kali ini untuk Maharaj Chaitanya Chandra, dan juga atas karunia daripada semua sadhu, semoga juga saya dapat mengembangkan sikap penyerahan diri kepada guru kerohanian saya, kepada para sadhu, guru semuanya, sehingga saya juga mendapat kesempatan untuk bisa berlindung kepada Sri Radha dan Krishna. Jadi yang paling besar di dunia ini adalah ego kita.
yang paling besar di dunia ini adalah keangkuhan kita. Dan satu-satunya cara untuk bisa mengatasi keangkuhan tersebut adalah dengan berlindung atau dengan menyerahkan diri kepada otoritas ataupun kepada seorang guru Qurannya, sehingga kita bisa terbebas dari ego kita dan bisa berlindung sepenuhnya kepada Sri Radha dan Krishna, dan dengan demikian bisa mengembangkan pelayanan bakti. Jadi pada kesempatan ini saya, meskipun saudara dari beliau, tapi beliau adalah penyembah yang sangat maju dan merupakan murid yang sangat dikasihi oleh Srila Gurudev. Saya juga berdoa semoga saya mendapatkan karunia-Nya sehingga saya bisa menekan keakuhan saya, menekan ego saya, sehingga bisa mengembangkan sikap yang rendah hati, dan dengan demikian bisa bergaul dengan para penyembah dan menekuni bakti dengan cara yang lebih baik. Saya kira tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya juga pada kesempatan ini memohon maaf kepada beliau, andaikan ada sesuatu hal yang kurang berkenan ketika selama saya bergaul dengan beliau, ada hal yang kurang berkenan, mohon kiranya beliau Sri Cendana Chandra Guru Maharaj bisa memaafkan kesalahan-kesalahan saya. Sehingga sekian yang dapat saya sampaikan. Sisima Sri Cendana Chandra Mahwias Puja Ki Jaya, Srila Prabhupada Ki Jaya, Gora Puyang. Setelah Gurudev datang ke Bali, jadi kami punya hubungan dekat. Karena apa? Karena kami sering sekali memasakkan Srila Gurudev. Bahkan pada saat di rumah Prabu Ananta, jadi pada waktu itu karena penyembah-penyembah kurang begitu ahli dalam melayani Srila Gurudev dalam masak, jadi hanya diputuskan hanya kami saja yang melayani beliau. Bahkan satu saat waktu saya diperintahkan oleh si Pak Cendana Chandra, saya ngomong kamu bikinkan kicing itu Srila Gurudev. Kemudian saya tanya, Prabu, bagaimana komposisinya? Ini. Oke, saya akan berusaha siapkan. Nah, setelah selesai menyiapkan kicri, kemudian setelah Gurudev buka puasa Ekadasi, kemudian dia datang, Saroma, saya kasih kamu sertifikat dulu bikin kicri. Saya pada saat itu merasa tersanjung sekali. Kenapa? Karena atas karunia beliau, seperti itu. Jadi karena itu, seperti disebutkan dalam Bhagavad Gita, Tadwidi prani patena pari prasnena sevaya upadik stanti tegiana gianina statwa dasina. Tanpa kita berlindung pada seorang guru Quran yang bonafide dalam arti dalam garis perluan para. Beliau mempunyai kata-kata yang luar biasa. Kenapa tadi saya mengatakan bahasa Inggrisnya saya tidak tahu? Karena saya ingin mengkritik ini. Tolong ditulis dalam bahasa Indonesia juga. Kalau ini saya minta untuk acungkan tangan berapa yang mengerti bahasa Inggris, pasti lebih sedikit daripada yang tidak. Setuju ya? Nah, nanti tolong yang ngerti bahasa Inggris menyampaikan doa berikutnya, bacakan artinya. Karena saya ingin, sebagaimana kita mengharapkan Gurudev hadir di tengah-tengah kita pada saat ini, kita ingin mendengar, kita ingin mendapatkan apa rahasia bakti itu, apa karunia yang beliau terima dari para acarya sebelumnya, sehingga beliau mempunyai kualifikasi yang luar biasa untuk mengajarkan kepada kita, dan kita juga terbawa dalam suasana pelayanan bakti ini. Nah, kalau ditulis dalam satu bahasa saja, ampura yang kilang-kilang lindungi nyentakonin, mengerti sih, tapi topiknya masih lain tadi pembicaraannya. Jadi oleh karena itu penting Prabu Dharmataji kita mendapatkan karunia di hari ini. Dan kalau disesuaikan lagi dengan moto pemerintahan sekarang, dalam bahasa Bali saya tulis, jadi lebih merakyat gitu ya, jadi lebih menyentuh. Setuju Prabu ya? Ya, itu artinya bahwa kita betul-betul masuk dalam suasana biasa puja. Sebagaimana yang dimaksudkan tadi, karunia guru itu memang sudah akan kita dapatkan lebih spesial. Kenapa Prabu Sundar menyarankan setiap hari biasa puja? Jadi Trisandya, setiap hari kita berhubungan itu. Karena keadaan berhubungan dengan guru itu, apalagi secara wapu, secara langsung berhadapan face to face, ngerti bahasa Inggris. Face menjadi lebih, face to face menjadi lebih intens, lebih kuat dan lebih merasuk.
walaupun kita bisa baca buku-buku beliau, jadi tiang punya dua kumpulan doa pujian biasa puja beliau 2 tahun terakhir ini, itu cukup sangat amat membangkitkan semangat bakti kita. Seperti halnya juga ketika kami menghadiri biasa puja dan tiro bawah sila Guru Dep, mare hampir niki menitikkan air mata, belum sampai. Nah, apa yang selalu menjadi ingatan kami tiang sendiri khususnya, bahwa pengalaman langsung dengan beliau, tentu karunianya selama Guru Dep hadir juga beliau memberikan karunia. Dan yang lebih spesial setelah beliau berpulang, setelah Guru Dep berpulang, dia mengambil darsan sama Sripat Caitanya Chandra, mohon karunia agar asane beng lah kualifikasi belajar dari Brahmana bedik gitu, diterima nggak oleh beliau gitu. Nah, darsan ini saya sampaikan melalui Mataji Prema Bok, itu bahasa dia, bahasa Bali. Darsan aja saya ditawarin Prabu usang kita, ayo diksa Brahmanin. Brahmin potongan ada Brahmana gitu. Tadi potongan dulu artinya saya bilang saya darsa sama Maharaj, tunggu apa perintah beliau. Sang kita ambil Brahmin dari Sripat Bhakti Swarup Damodar. Ya karena saya mencoba nih, belum sekan kena untuk mengikuti perintah beliau, dan saya betul mengambil itu. Dan hal yang satu lagi yang menyebabkan saya semakin menaruh hati lah sama Sripat Caitanya Chandra adalah ketika saya bertanya lagi karena nggak ngerti bahasa Inggris, melalui mediator lagi mau yang tercinta ini, saya mintain karunia, mau saya anak-anak atau siapa nanti tunggu karunia beliau biar beliau jadi guru kan gitu. Karena kecintaan kita sama Guru Dep dan kita merasakan, oh ya kode waktu, terima kasih nak sehingga diajak masuk ke uang jajan tak potong 1 menit aja. Akhirnya apa? Beliau Maharaj Caitanya Chandra tidak akan mengambil sanyas karena itu perintah Guru Dep. Itu jauh sebelum beliau menjadi guru. Untuk Prabu yang beruntung menjadi diksa guru beliau ini, Prabu harus sangat memperhatikan perintah-perintah beliau. Mungkin yang di utara itu artinya begitu ya, disiplin ya. Karena salah satu seorang sadhu atau guru yang mempunyai kualifikasi itu dinyatakan bahwa beliau hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh gurunya. Ini salah satu murid yang kualifikasi itu adalah itu, dia tidak mempunyai spekulasi sendiri. Dan ini saya pegang karunia ini sehingga luar biasa. Sampai saat ini ketika ingat hal itu selalu menyemangatkan bakti kami. Dan khususnya mudah-mudahan juga mohon karunia Prabu dan Mataji, diksa guru dan siksa guru beliau memberikan karunia kepada kami dan juga keluarga kami. Semoga kami senantiasa dan kita semua mendapat karunia khusus di hari Sri Biasa Puja beliau ini. Mari kita gaungkan Jai Sri Caitanya Chandra Das Guru Maharaj ki, Jai Sri Biasa Puja ki, Sila Guru Dewa ki, Sila Prabhupada Maharaj ki, Nitai Gora Premanande. Maafkan kalau ada yang kurang dan lewat waktu. Terima kasih. Hare Krishna. Pada hari yang sangat hujur ini, hari yang sangat berkarunia ini, Prabu dan Mataji terutama sisya beliau, murid-murid beliau, adalah karena hari ini adalah hari yang paling berbahagia bagi beliau, karunianya luar biasa. Tapi saya harapkan murid-murid beliau bersemangat dalam melakukan pelayanan bakti. Kalau tidak melakukan pelayanan bakti, apa yang kita bisa pertanggungjawabkan kepada beliau? Nah, itu harapan kami. Kalau kami dari komite itu dari urian pujian dari Prabu Sundar, Ketua ISKCON, Prabu Sankirtan, itu sangat menyemangatkan kami. Karena kami sebagai komite, kalau Prabu dan Haji benar-benar menerima karunia ini, kemudian tidak asal beliau berada di sini secara material, nah itu sangat bagus sekali. Ya, tapi kenyataannya sering
Kalau ada guru marat baru bisa rame, baru bisa melakukan pelayanan. Kami di sini di komite tidak itu yang kami harapkan. Nah, kami harapkan secara kontinu Prabu dan Gaji bisa melakukan pelayanan di keseraman yang tercipta ini. Nah, itu harapan kami. Nah, kemudian Guru Maharaj sering menekankan jangan sekali-sekali melanggar 4 prinsip. Ya, walaupun sekali-sekali melakukan pelanggaran dari 4 prinsip itu sudah diberikan SP1, jangan minta SP2 lagi. Ya, nah, itu harapan kami, sehingga kita semua benar-benar bisa belajar disiplin terhadap perintah dan instruksi daripada Guru Maharaj. Karena kami dari komite di sini banyak pengalaman juga tentang pembinaan di keseraman ini, sehingga tidak terjadinya kesalahan-kesalahan. Ya, kita lakukan tetap pada 4 prinsip, ya, apalagi bisa ditambahkan dengan kedermawanan, ya, dana dan pertapaan. Ya, kedermawanan dan pertapaan itu harus dilakukan di samping 4 prinsip itu tadi. Ya, nah itu harapan kami. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada Marat, karena Marat telah sering datang ke sana, dan saya harapkan untuk selanjutnya pada kesempatan berikutnya Marat saya mohonkan untuk hadir ke sana lagi, memberikan pergaulan-pergaulan kepada kami di sana, sehingga kami dapat maju dalam pelayanan bakti dalam kesadaran Krishna ini. Nah, itu beberapa harapan-harapan kami dari Radha Gopinath Ashram. Dan tidak lain lagi saya sampaikan kepada Marat sendiri, khususnya ini adalah paling khusus adalah pada saya sendiri, mohon berikan kami karunia Anda gitu, supaya kami bisa tetap berwujud di sini gitu, tetap berada di sini dalam kesadaran Krishna, karena dalam kesadaran Krishna itu adalah susah sekali gitu, susah untuk bertahan. Maka dari itu saya sangat mohon sekali kepada Maharaj karunia yang tiada taranya, supaya kami bisa bertahan di sini, supaya saya sendiri bisa bertahan di sini. Dengan bisa bertahan di sini, sedikit-sedikit itu akan ada kemajuan. Nah, itulah beberapa harapan dari kami dan saya sendiri khususnya. Pelajaran pertama yang pertama kali beliau datang tahun 2006, kami mendengar pelajaran tentang Dharma, ya. Jadi apa itu Dharma agama dan apa itu Dharma yang sejati, atau sanatana Dharma, dan apa itu Dharma negara. Jadi beliau menjelaskan. Pada saat awal kami mendengar pelajaran beliau, kami sangat bingung tentang pengetahuan yang begitu mulia, yang begitu agung tentang filsafat pengetahuan tentang Dharma ini. Karena belum dapat karunia dari beliau, kami belum bisa memahami pengertian bakti itu atau Dharma yang sejati ini. Tapi ketika beliau dengan kasih sayangnya, ya, dengan prema bakti yang beliau miliki, kemudian beliau mencurahkan seluruh karunia-Nya pada kami, akhirnya kami secara perlahan-lahan memahami apa itu Dharma yang sejati. Dari sinilah kami membuka diri dan berada pada jalan kesadaran Krishna ini adalah bukan Dharma yang biasa, bukan Dharma yang seperti yang diungkapkan dalam pengetahuan umum. Nah, disinilah mata batin kami terbuka atas karunia beliau. Jadi disinilah pengetahuan beliau memberikan yang namanya Agyanam, ya, Timiran Dasya. Kami adalah seorang jiwa yang timir, yang penuh kebodohan, kemudian tertutup oleh kebodohan dan sangat kegelapan. Dan beliaulah yang membuka mata hati ini, ya. Jadi tentang pengetahuan tentang Dharma yang sejati. Jadi Dharma yang sejati, jadi beliau mengajarkan inilah kesadaran Krishna, Dharma yang bebas penuhnya dari segala reaksi-reaksi, baik itu karma buruk maupun karma yang baik. Nah, inilah karunia beliau, sehingga dengan pengetahuan yang sempurna ini, berada pada jalis perguruan Sampradaya ini, akhirnya kita bersama-sama
melakukan pelayanan bakti, dan pada akhirnya kita bisa mendapatkan Krishna Prema dari beliau, dan akhirnya kita bisa kalau kita berkarunia kita bisa pulang ke dunia rohnya, di back to God. Beliau datang ke Bali. Beliau sudah memberikan banyak sekali tatwa-tatwa yang sangat tentunya yang sangat penting bagi kita untuk maju di dalam perjalanan bakti ini. Jadi saya sangat kagum khususnya kepada kepribadian beliau yang secara kebetulan dan beliau begitu berkarunia sekali, dan saya sempat bergaul dengan beliau juga cukup lama ketika saya diberikan kesempatan tinggal di Gadegiri. Jadi saya di sana banyak mempelajari tentang inner beauty yang ada di dalam hati beliau. Jadi saya sering berbicara dan ngobrol ketika saya ada di dalam kamar beliau, dan beliau begitu sangat tertarik sekali sebenarnya kepada pembicaraan yang dalam sekali tentang tatwa, dan beliau juga begitu terpaut ketika ada nyanyian Gita Govinda. Jadi saya ingin memberikan sedikit berita kepada para murid beliau di sini bahwa sebenarnya beliau begitu sangat dalam sekali perasaan di dalam hati beliau, karena selama saya tinggal di Gadegiri pernah bahkan sampai beliau mendatangkan seorang guru pengajar Gita Govinda yang saya disuruh belajar Gita Govinda sama Prabu Widawiyas waktu itu, dan bahkan sampai direkam, padahal suara pas-pasan sekali, dan beliau ingin sekali mendengarkan Gita Govinda. Jadi coba nanti suatu saat siapa tahu ketika beliau datang ke Bali, bisa ketika habis kelas seperti itu, kalau ada murid beliau yang mungkin bisa menyanyikan Gita Govinda ini, bisa dinyanyikan ketika habis mengisi kelas, dan beliau pasti larut di dalam nyanyian itu. Karena itu adalah betapa pentingnya seorang murid itu mengenal hati dari guru itu sendiri. Jadi oleh karena itu saya sangat memberikan penghargaan kepada para murid beliau yang sudah sangat semangat sekali membuat acara Vyasa Puja yang sangat meriah ini. Dan tentunya seorang murid tidak saja melaksanakan Vyasa Puja yang meriah kepada gurunya, tetapi yang lebih penting dari Vyasa Puja itu sendiri adalah mengikuti perintah yang beliau berikan kepada kita semua. Jadi mengikuti perintah itu sebenarnya intisari dari kita, kenapa kita harus berguru seperti itu. Jadi kurang lebih saya di Sri Radha Rasiswari ini begitu banyak sekali ada pergaulan guru-guru sannyasi yang memberikan kita pergaulan di Sri Radha Rasiswari ini. Dan ini adalah bukan apa-apa, ini adalah bagian dari karunia dari Sri Radha Rasiswari sendiri, telah mendatangkan guru-guru yang begitu berkualifikasi sekali untuk memberikan kita bimbingan di dalam jalan bakti ini. Nah tentunya begitu banyak guru yang ada di Sri Radha Rasiswari ini, dan hampir tiap bulan kita melaksanakan Vyasa Puja dan Tiro Bawa di sini. Kalau kita hitung bahkan hampir tiap bulan 2 kali atau sekali kita melaksanakan Vyasa Puja. Yang paling sering di Bali itu adalah di Sri Radha Rasiswari. Jadi mengingat begitu berkarunianya Sri Radha Rasiswari, jadi saya berpesan, saya ikut di dalam tim komite Sri Radha Rasiswari, berpesan kepada para murid-murid beliau. Jadi mohon ikut bersemangat di dalam melakukan pelayanan bakti
apapun, sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk memuaskan Sri-Sri Radha Raseswar dan Sri-Sri Jagannath Balaram Subhadra Maharani dan Sri-Sri Goranitai. Jadi karena mengingat bahwa Sripad Chaitanya Chandra Das Prabu Maharaj, beliau adalah seorang pionir yang pemula, dan bahkan beliau sendiri yang mengantarkan setiap mantra yang Guru Maharaj Sripad beliau memprana pratista arca Sri-Sri Radha Raseswar ini. Beliaulah yang sebenarnya membacakan mantranya, melantunkan mantra-mantra prana pratista untuk Sri-Sri Radha Raseswar. Jadi betapa pentingnya kita ketahui sebagai murid-murid beliau yang ada di sini, khususnya yang bergaul di Sri-Sri Radha Raseswar, untuk mengerti bahwa sesungguhnya kewajiban dari seorang murid kepada gurunya adalah bagaimana dia bisa melakukan pelayanan baik secara waktu maupun wani yang bisa dilakukan oleh murid tersebut. Jadi itu pesan saya, semoga beliau selalu berkarunia kepada kita semua, dan khususnya pada saya yang telah sebagai roh yang sangat jatuh sekali yang ada di dunia ini. Kalau tanpa bimbingan dan karunia dari beliau sendiri yang secara langsung sering memberikan marah pada saya dan memberikan cambukan kepada saya sendiri juga, yang saya anggap beliau adalah seperti guru dan ayah saya sendiri juga. Jadi di dalam hati saya selalu menyimpan kaki padma beliau sebagai guru siksa dari perjalanan spiritual saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga di hari yang sungguh berkarunia dan berbahagia ini, semua guru parampara dan Gaudiya Vaishnava memberikan karunia-Nya kepada kita semua dan memberkati kita semua, supaya kita bisa selalu bersemangat di dalam perjalanan bakti dan melakukan pelayanan untuk memuaskan Sri-Sri Radha Raseswar yang kita cintai ini.